Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferdi di dalam channel Calon Guru. Nah, pada video kali ini saya akan mensimulasikan pembelajaran tentang hubungan antar makhluk hidup. Adapun tujuannya untuk memenuhi tugas mid semester saya. Silahkan disimak ya guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar semua hari ini? Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada sore hari ini, kita absen dulu ya anak-anak. Dari yang pertama, atas nama Lariki hadir. Hadir Pak. Terus Selmi Sutriani Hadir Pak. hadir ya. Sri Alfianti Hadir Pak. hadir. Yuswita Pak. hadir. Naisila Hadir Pak. hadir. Nah, hadir semua ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada sore hari ini, coba lihat di bawahnya ada sampah tidak? Kalau ada, silakan dipungut ya anak-anak ya. Silakan dipungut baru dibuang di tong sampah atau di luar-luarnya saja itu. Nanti kita kamu tidak ada sampahnya. Sudah ya. Nah, sekarang kita akan masuk di pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang yang pertama anak-anak akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup. Nah, ada yang tahu anak-anak apa saja hubungan antar makhluk hidup itu? Ada yang tahu? Apa saja bagian-bagian dari hubungan antar makhluk hidup? Ya, Ricky? Hubungan antar makhluk hidup itu Bagian-bagiannya, bukan pengertiannya ya, bagian-bagiannya. bagiannya Kayak apa saja, satu apa, dua apa, tidak. Ini bukan definisinya atau pengertiannya, bukan ya. Tapi bagian-bagian dari hubungan antar makhluk hidup. Yang pertama apa? Pertama simbiosis. Nah, yang pertama simbiosis. Yang kedua, ada yang tahu tidak anak-anak? Keduanya apa? Selain dari simbiosis apa? Ada yang tahu? Yang kedua apa? Rantai makanan. Nah, rantai makanan. Yang kedua rantai makanan. Nah, yang ketiga, apalagi anak-anak? Ada yang tahu? Yang terakhir, bagian-bagian dari hubungan antar makhluk hidup. Yang terakhir apa? Ayo. Jaring, jaringan jaring
Nah, jaring-jaring makanan. Betul sekali. Yang ketiga adalah jaring-jaring makanan. Nah, ini adalah bagian-bagian dari hubungan antar makhluk hidup. Yang pertama ada simbiosis, yang kedua ada rantai makanan, dan yang ketiga ada jaring-jaring makanan. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang simbiosis. Maaf ya anak-anak ya. Nah, ada yang tahu tidak apa pengertian dari simbiosis? Apa itu simbiosis? Hubungan hubungan dengan makhluk hidup. Angkat tangan ya, angkat tangan. Simbiosis adalah hubungan antar makhluk hidup. Hubungan antar makhluk hidup yang secara timbal balik. apa? Coba diulang. Hubungan antara makhluk hidup secara timbal balik. Hubungan antar makhluk hidup secara Timbal balik. timbal balik. Bentar ya. Masih salah. Ada yang tahu lagi? Ada yang tahu lagi pengertian dari simbiosis? Pernah dengar kata simbiosis? Karena kan anak-anak? Pernah. Jadi apa pengertian dari simbiosis? Ada yang tahu? Tidak ada? Nah, simbiosis di sini adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam suatu lingkungan. Itu ya pengertian dari simbiosis. Interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam suatu lingkungan. Nah, sebutkan jenis-jenis simbiosis. Ada apa saja? Simbiosis mutualisme. Angkat tangan sebelum menjawab, terbiasakan angkat tangan ya. Angkat lagi. Simbiosis mutualisme. Nah, betul sekali. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua apa? Ada yang tahu anak-anak? Nah, simbiosis apa? Mekanisme? Masih salah. Siapa yang tahu? Cewek-cewek? Coba. Ini dulu ya. Selni. Nah, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme. Yang terakhir, yang ketiga, ada yang tahu? Ada. Simbiosis apa lagi? Kan sudah ada simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme. Nah, tinggal yang satu lagi ini simbiosis apa? Temanya yang dua simbiosis ini. Simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme. Nah, anak-anak, ada yang tahu pengertian dari simbiosis mutualisme? Angkatan Ricky. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang dengan saling menguntungkan satu sama lain. Nah, betul sekali. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda yang saling menguntungkan atau menguntungkan satu sama lainnya, tidak dirugikan, toh? Nah, untuk simbiosis mutualisme ada yang tahu contohnya apa? Tadi apa? Berjalan dengan gerbau. Angkat tangan dulu, angkat tangan. Berjalan dengan gerbau. Berjalan dengan berbau. Burung jalan
maksud dari penjelasannya apa ini? Kenapa bisa burung dara dan ikan paus masuk dari simbiosis mutualisme? Tanpa membutuhkan burung dara untuk membersihkan kutu-kutu yang ada dalam tubuhnya. Ya, membersihkan dengan cara Makannya, ya betul sekali. Nah, yang kedua, simbiosis parasitisme. Apa pengertian dari simbiosis parasitisme yang tahu? Jadi hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda dan menguntungkan salah satu pihak dan pihak lainnya dirugikan. Nah, betul sekali. Betul ya. Untuk contohnya apa dari simbiosis parasitisme? Ini, siapa sudah ganti? Ikan hiu dengan ikan yang murah. Yakin? Yakin ikan hiu dengan ikan yang murah? Masih salah ya, salah ya. Ada yang tahu? Salah ya, ikan hiu sama ikan yang murah salah. Ada yang tahu? Kan pengertiannya tadi simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, di mana satu individu atau pihak yang satunya diuntungkan sementara satu individu lainnya atau pihak lainnya dirugikan. Kalau ikan hiu sama ikan remora kayaknya salah untuk contoh dari simbiosis parasitisme. Coba pikir, yang satunya diuntungkan dan yang satunya dirugikan. Apa itu contohnya? Manusia dan ikan. Maksudnya bagaimana itu manusia dan ikan? Populasinya akan berkurang. Ya betul juga sih. Tapi kan manusia itu kan ya memang harus makan ikan biar pintar. Jadi biar populasinya ikan sudah habis, tetap kan manusia akan membutuhkan ikan juga. Kecuali mungkin yang dimakan ikan-ikan kecil. Nah itu baru tidak bisa kan. Untuk dari contohnya itu, contoh penjelasannya sama penjelasannya itu kayaknya ya betul sih, cuman belum terlalu tepat sekali lah. Kalau dikasih 100% mungkin 90% lah, belum sampai 100. Ada yang luruskan atau ada yang bisa? Ada yang tahu untuk dari simbiosis parasitisme? Tumbuhan apa? Tumbuhan. Saya kasih bahan-bahan ini, yaitu tumbuhan. Tumbuhan apa itu? Tumbuhan benalu sama Inangannya. ya? Inangannya. Iya, inangnya itu apa? Riki. Inangnya itu pohon apa? Tumbuhan benalu sama inangnya. Inangnya itu pohon apa? Pohon kelapa kah? Pohon mangga kah? Pohon jeruk atau pohon apa? Pohon mangga. Nah, contohnya tadi benalu dengan pohon mangga. Nah, anak-anak ada yang tahu maksudnya kenapa bisa contohnya benalu dengan pohon mangga? Kan simbiosis parasitisme tadi kan yang satu diuntungkan, yang satunya dirugikan. Nah, berarti maksudnya apa ini? Benalu. Ya. Contohnya dari ini penjelasan contoh dari benalu dan pohon mangga. Bagaimana? Benalu makan pohon mangga. Benalu memakan masih salah ya? Masih salah. Benalu mendapat tempat hidup sekaligus
mengambil air dari pohon, sedangkan pohon mangganya akan terhambat pertumbuhannya karena bahkan lama-kelamaan akan mati karena kekurangan Air. air. Betul sekali. Nah, itu contoh dari simbiosis parasitisme. Yang ketiga, simbiosis komensalisme. Ada yang tahu penjelasannya siapa? Ricky. Hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda dan yang banyak tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Coba diulang. Nah, sekarang saya Hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda ya, betul. dan tidak menguntungkan yang lainnya dan juga tidak dirugikan dan tidak dirugikan. Yang satunya Tidak dirugikan Tidak dan dirugikan. tidak diuntungkan. maupun Tidak diuntungkan. contohnya ada yang tahu tidak? Dari simbiosis komensalisme. Ikan hiu dan ikan remora. Nah, betul sekali, ikan hiu. Ikan hiu. Nah, ada yang tahu penjelasannya bagaimana nih? Ada yang tahu penjelasannya? Ikan remora membutuhkan ikan hiu untuk mengambil sisa-sisa makanan yang ada dalam tubuh ikan hiu. Coba diulang ini. Ikan remora membutuhkan ikan hiu untuk mengambil sisa makanan yang tidak dimakan oleh ikan hiu. Ikan remora membutuhkan ikan hiu untuk mengambil sisa makanan yang ada dalam tubuh ikan hiu. Salah. Ada yang tahu? Salah. Ikan remora yang mengikuti hiu. Ikan remora yang mengikuti hiu. Nah, ikan remoranya itu dia akan apa? Mengalir. Mengambil. Masih salah. Ada yang tahu? Dia akan memakan. Coba katakan siapa yang bisa jawab? Ikan remora akan memakan juga sisa makanan yang ada di tubuh hiu. Betul sekali. Maksudnya adalah ikan remora yang mengikuti hiu. Terus ikan remora itu akan memakan makanan yang menempel pada tubuh ikan hiu. Kabarnya saya ini. Nah, yang kedua kita akan belajar tentang apa? Rantai makanan ya. Betul sekali. Nah, ada yang tahu anak-anak apa pengertian dari rantai makanan itu apa? Ayo. Apa itu rantai makanan? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Tahu tidak? Tidak? Oke, saya jelaskan ya. Bapak jelaskan ya, rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara skematis dalam bentuk garis lurus, searah dan tidak bercabang. Nah, itu penjelasan atau definisi dari rantai makanan ya, anak-anak. Nah, saya ulang kembali ya. Untuk penjelasan atau definisinya adalah peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara skematis dalam bentuk garis lurus, searah dan tidak bercabang. Nah, mungkin saya akan tanyakan kembali kepada anak-anak sekalian, ada yang nangkap atau tidak penjelasan dari Bapak Guru tadi mengenai rantai makanan itu apa? Ada yang tahu apa penjelasan dari rantai makanan tadi yang Bapak Guru jelaskan tadi? Jadi Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara sistematis
baik skematis, baik dengan cara garis lurus atau dalam bentuk garis lurus atau searah garis lurus searah dan dan bercabang dan bercabang. tidak bercabang dan tidak bercabang. Nah, ada yang tahu menggambar contoh rantai makanan? Ada yang tahu? Selanjutnya kita belajar mengenai contoh rantai gambar rantai makanan. Nah, ada yang tahu? Ada yang bisa gambarkan contoh dari rantai makanan? Riki, maju di depan, gambarkan contoh rantai makanan yang Riki tahu. Saya pokoknya gambarnya, gambar hewannya atau bagaimana terserah. Contoh gambar rantai makanannya itu bagaimana? Pakai tulisan Bisa terapkan. Dari apa dulu yang pertama, apa? Ya, betul sekali. Bisa dijelaskan Riki? Maksudnya bagaimana? burung akan memakan tikus. Sabar, dari bawahnya dulu dijelaskan. Salah ya kalau ini sudah benar. Coba diulang lagi gambarnya, contoh gambaran makanannya. Salah. Maksudnya ini yang panah-panahnya itu salah, diubah. Ini balik, bukan balik. Atau tulis ulang biar jelas. Dari rumput dulu. Nah, maksudnya apa itu Riki? Coba dijelaskan. Dari rumput sampai ke burung elang ini maksudnya bagaimana? Rumput sebagai apa? sebagai makanan dari tikus. Sebagai makanan dari tikus atau produsen. Ya. Coba tulis produsen. Rumput garis tulis produsen. Rumput dimakan oleh tikus. Nah, tikusnya sebagai apa? Itu Produsen. kan produsennya rumput. Masa tikus produsen lagi? Konsumen. Nah, konsumen apa? Konsumen dari ulat. Konsumen tingkat. Tingkat Ini kan yang pertama kan rumput. Ini kan produsen. Tikus konsumen. tingkat 2. Nah, salah. Kan rumputnya kan produsen. Tikus konsumen. Konsumen apa? Konsumennya kan ini kan konsumennya kan baru satu, berarti konsumen tingkat 1. Nah, tikus itu konsumen tingkat 1, bukan konsumen tingkat 2 atau produsen. Yang produsennya kan rumput.
ularnya sebagai konsumen. Nah, tulis saja konsumen kedua. Selanjutnya ular dimaksud oleh berulang. Nah, berulang sebagai konsumen tiga. Nah, konsumen tiga. Nah, sudah ya. Oke, sekali gambarnya ya. Seperti begini ya gambarnya anak-anak. Gambar dari rantai makanan. Nah, selanjutnya kita pindah atau kita akan belajar di Jaring-jaring makanan. jaring makanan. Yang ketiga adalah jaring makanan. Nah, anak-anak, ini adalah materi kita yang terakhir ya sebelum kita akhiri. Nah, ada yang bisa gambarkan jaring-jaring makanan. Contoh gambar dari jaring-jaring makanan. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Contoh dari gambar jaring-jaring makanan. Dia sama kayak jaring makanan ya. Atau gambar contoh makanannya ya. Dia sama seperti itu. Ada yang bisa? Gambarkan contoh jaring-jaring makanan itu. Dia gambarnya sama seperti gambar dari rantai makanan. Tapi dia lebih banyak lagi atau lebih luas lagi dia punya konsumennya. Nah, ada yang bisa? Tidak bisa? Oke, Pak Guru gambarkan ya. Nah, untuk gambarnya Nah, yang pertama padi. Padi itu sebagai apa, anak-anak? Produsen. Nah, itu produsen. Nah, kemudian padi itu dimakan sama apa? Sama hewan apa? Tikus. Ada yang tahu? Apa? Siput? Tikus. Tikus? Ya, betul. Tikus itu sebagai konsumen Satu. ya, betul sekali. Satu. Nah, selain itu apa? Padi itu selain dimakan oleh tikus apa lagi? Katak. Katak? Nah, betul. Belalang. Siapa tadi yang menjawabnya tadi? Betul ya, belalang. Terus apa lagi selain tikus sama belalang? Ini belalang termasuk konsumen tingkat satu. Nah, selain dari tikus belalang apa lagi? Ayo. Ular. Ya? Ular. Ular? Ular. Ular? Atau ular? Ulat atau ular? Nah, betul sekali. Ular ya. Ular. Sebagai konsumen satu ya.
Nah, kemudian tikus ini dimakan oleh apa? Ular. Ular. Angkat tangan siapa yang menjawab tikus dimakan oleh? Ular. Itu ular, betul. Dimakan oleh ular. Ular ini sebagai konsumen. 1, Dua. 2. Konsumen kedua ya. Terus belalang. Nah, belalangnya ini dimakan oleh hewan apa? Iki? Katak. Ya, betul ya, katak atau kodok. Sebagai konsumen. 30. Dua. Konsumen kedua. Terus yang ulatnya? Ulatnya dimakan oleh hewan apa? Tikus. Tidak ya. Karena ulat sama telur sama konsumen 1. Ulatnya Ayam. salah. Ulatnya dimakan sama Katak. burung Tikus. Titik. burung pipit. Burung pipit ya. Nah, untuk ulatnya burung. Sebagai konsumen apa ini burung pipit? Konsumen 2, Kak. Konsumen 2 ya. Nah, selanjutnya ular ini dimakan oleh apa? Hewan apa? Elang. Burung elang ya. Burung elang. Sebagai Konsumen 2. konsumen 3. 3. Terus yang burung pipitnya dimakan oleh Ular. Ular. ya, siapa yang jawab ular tadi? Saya. Betul sekali. Burung pipitnya dimakan oleh ular. Sebagai konsumen apa dia? 3. 3. Ya. Konsumen 3. Terus kodok atau kataknya dimakan oleh Burung. hewan apa? Burung. Ini untuk tikusnya bisa dimakan oleh ular, bisa juga langsung dimakan oleh burung elang. Iya. Terus untuk kodok atau kataknya, dan juga tadi bisa dimakan oleh kadal. Belalang tadi bisa dimakan juga oleh burung pipit. Nah, untuk yang katak atau kodoknya dimakan oleh apa? Hewan apa? Ayo, ada yang tahu? Dimakan oleh Ular. Nah, ular ya. Ular. Atau bisa juga langsung dimakan oleh burung elang, ya kan? Ya. Ya. Nah, yang terakhir, ularnya itu dimakan oleh apa? Burung elang. Berarti burung elang sebagai apa ini? Konsumen tingkat 3.
Nah, Braille bisa konsumen tingkat 3. Dia bisa konsumen tingkat 3. Sama bisa juga konsumen tingkat 4. Nah, begini ya gambar contoh dari jaring-jaring makanan. Nah, anak-anak sampai di sini dulu ya pembelajaran kita mengenai hubungan antar makhluk hidup. Adapun kalau ada yang mau bertanya anak-anak, ada yang bingung? Tidak ada. Ada yang ingin ditanyakan? Oke ya, berarti sudah paham semua ya. Nah, sekarang kita tutup ya pembelajaran kita pada sore menjelang maghrib ini. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.